minhu dari mal. Wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Dan ini yang kemarin kan belum dijelaskan sebenarnya. Tapi kita berangkat dari kaidah sebelumnya. Coba dibuka yang halaman sebelumnya. Kullu majaza lil insani ayyatasarrafa fihi binafsihi jaza ayyuwakkila fihi aw yatawakkal. Segala sesuatu yang bisa dilakukan sendiri, yang bisa ditandangi sendiri oleh seorang manusia, maka jaza ayyuwakkila, maka boleh juga sesuatu itu untuk diwakilkan, aw yatawakkala, atau menerima wakil. Jadi segala perkara yang boleh yang bisa untuk dilakukan sendiri, jadi yang sah, maksudnya boleh di sini yang sah kalau dilakukan sendiri, maka perkara tersebut juga bisa diwakilkan. Ini kaidah ya, ini kaidah. Jadi perkara tersebut bisa juga diwakilkan atau menerima perwakilan dari seseorang yang hendak melakukan itu. Tapi kuncinya satu, perkaranya harus sah. Kalau perkaranya nggak sah, maka nggak sah. Seperti kemarin sudah disinggung. Contohnya misalkan menjadi wakil atau mewakilkan ketika dia itu sedang melakukan ihram. Jadi sedang melakukan ihram, terus mewakilkan ya pada saat hari itu dia itu sedang menikah, terus kemudian dia mengangkat wakil seseorang agar berperan untuk menjadi gantinya, kan boleh sebenarnya. Mengangkat wakil seseorang kan aslinya kan sebenarnya boleh, seandainya tidak ihram, kan begitu. Tapi berhubung ketika waktu itu sedang ihram, sedang memakai pakaian ihram, maka hukumnya kan nggak boleh menikah. Nggak boleh menikah, nggak boleh mengakadkan nikah, juga nggak boleh dinikahkan, gampangan. Kalau pada waktu ihram. Jadi karena pada waktu ihram itu, karena kondisinya pada waktu ihram itu, maka kemudian kalau misalkan dia mengangkat wakil agar seorang itu menggantikan dia untuk melakukan penerimaan akad nikah, maka hukumnya nggak sah. Disebabkan karena unsur larangan dari menikahnya orang yang berihram. Jadi dia mewakilkan itu nggak boleh, karena melaksanakan sendiri nggak boleh, maka mewakilkan juga nggak boleh. Nah, ini contoh yang kemarin sudah kita singgung. Nah, sekarang ada kasus cabang. Kalau sudah kasus cabang seperti ini berarti ada permasalahan lain yang penting untuk diperhatikan. Contohnya misalkan untuk cabang yang pertama, yustarotu fil wakili ayyakuna muayyanan. Namanya orang yang menjadi wakil itu adalah orangnya itu harus bersifat khusus, tertentu, muayyan. Saya mengangkat wakil pada si A-nya itu harus muayyan. A-nya ini harus muayyan. Jadi nggak boleh terus kemudian dia itu seorang wakil itu berkata, "Dah, perkara ini saya serahkan ke semua santri untuk ngopeni." Gak bisa. Jadi menyerahkan ke semua ini sifatnya nggak bisa. Jadi harus ada salah satu yang sifatnya orang tertentu, yang sifatnya harus muayyan, harus tertentu. Jadi ini yang namanya akad perwakilan. Jadi namanya akad perwakilan. Kalau menyerahkan ke semua orang, misalnya, dah gini, siapa saja yang bisa mencarikan ayamku yang hilang, maka
saya mengangkat wakil baginya. Kalau modelnya akadnya modelnya semacam itu, berarti namanya bukan akad wakalah, tapi namanya akad apa? Sayembara. Jadi akadnya sayembara. Makanya kemudian akad wakalahnya itu hukumnya menjadi fasad, kan begitu. Jadi akad wakalahnya fasad, yang benar adalah akad sayembaranya. Jadi begitu. Jadi harus bisa bedakan. Jadi antara akad wakalah, akad sayembara itu batasan-batasannya ada. Jadi kalau akad wakalah, wakilnya itu harus muayyan. Bagaimana dengan wakil? Wakilnya apalagi malah harus muayyan. Jadi wakilnya harus muayyan lagi. Wakilnya muayyan, wakilnya juga muayyan. Soalnya ini kan kaitannya masih, jadi wakil itu kan masih ada hubungan dengan masalah jual beli, gitu ya. Jadi ada hubungan dengan masalah jual beli. Apa hubungannya? Apa hubungannya kira-kira? Akad muamalah itu kan kalau di dalam Islam kan cuman satu yang diperbolehkan. Kalau ada akad jual beli kan begitu. Ahallallahu bai'a wa harrama riba. Jadi akad wakil mewakilkan itu sebenarnya juga ada hubungannya dengan akad jual beli. Karena ada hubungannya dengan akad jual beli berarti juga berlaku juga syarat-syarat jual beli. Kalau begitu berarti barang yang dijual belikan apa? Jasanya. Jadi objek yang hendak diwakilkan itu harus jelas, makluman. Jadi jasa mewakili, karena menjadi jasa mewakili berarti objek yang diwakilkan itu harus makluman, harus diketahui. Kalau tidak diketahui maka namanya gharar. Jadi kalau tidak diketahui maka terjadi gharar. Nah, jadi objek yang mau diwakilkan itu harus diketahui. Objek yang diwakilkan itu istilahnya apa? Objek yang diwakilkan itu istilahnya apa? Mana tadi yang menyatakan objek yang diwakilkan? Ada enggak tadi yang menyatakan objek yang diwakilkan? Mana yang menyatakan objek yang diwakilkan? Yang menyatakan al-muwakkal tadi loh, mana? Di cabang yang terakhir. Ada nggak? Ada. Yustarotu fil muwakkal feh. Muwakkal feh ini maksudnya adalah objek yang diwakilkan. Kalau cabang yang kedua tadi berbicara masalah apa? Masalah taukil, mengangkat wakil. Mengangkat wakil dalam objek apa? Fil ibadah. Jadi mengangkat wakil dalam objek fil ibadah. Ibadah itu cirinya bagaimana? Ibadah itu cirinya bagaimana? Kalau ada niat. Jadi ibadah itu cirinya adalah kalau ada niat. Sampai sholat itu ibadah bukan? Ibadah. Karena sholat itu ibadah, berarti sholat itu kan sahnya kalau ada niat. Ya sampai mewakilkan sholat kan nggak boleh. Sampai wudhu itu masuk ibadah bukan? Termasuk ibadah. Karena termasuk ibadah berarti harus ada niat. Mewakilkan wudhu boleh atau tidak? Tidak boleh. Nggak boleh. Meskipun wudhu, sholat itu bisa dilaksanakan sendiri. Jadi tadi kan kaidahnya bagaimana kaidahnya?
kullu ma jaza lil insani ayyatasarrafa fihi binafsihi jaza ayyuwakila. Segala sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri oleh seorang manusia, maka sesuatu tersebut boleh untuk diwakilkan. Nah sekarang ibadah kan bisa dikerjakan sendiri, sholat kan bisa dikerjakan sendiri, wudhu bisa dikerjakan sendiri, ya kan? Tapi nggak boleh diwakilkan, nggak boleh diwakilkan. Jadi berarti ada batasannya kalau begitu. Berarti ada batasannya. Jadi tidak kullu majaza, di situ tidak semua hal. Berarti tidak berlaku atas semua hal. Berarti khusus dalam ibadah maka tidak boleh. Khusus dalam ibadah maka tidak boleh. Duh. Kalau dalam ibadah nggak boleh, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang haji? Bagaimana dengan orang haji? Boleh apa tidak diwakilkan? Boleh. Kalau begitu berarti haji bukan ibadah. Ibadah. Haji berarti ibadah. Lalu terus kalau begitu yang membedakan antara sholat dengan haji itu apa? Kalau haji itu khusus orang-orang tertentu. Khusus orang-orang tertentu. Boleh semacam itu. Tapi kita mencari ilatnya terlebih dahulu. Mencari ilat hukumnya. Mengapa kok haji itu boleh diwakilkan? Kita cari ilatnya terlebih dahulu. Ini viral tiduran. Loh ini di video. Di video ini namamu masuk nanti. Ya, mengapa? Kira-kira alasannya apa ya alasannya? Alasan hukumnya kok boleh bahwa dalam haji itu diwakilkan? Karena kasus mustathnayat. Jadi karena kasus mustathnayat. Apa itu mustathnayat? Yang dikecualikan. Dan yang mengecualikan apa? Hadis. Jadi adanya hadis. Jadi adanya dalil pokok yang mengecualikan. Yang mengecualikan bahwasannya ada dalil yang mengatakan bahwasannya haji itu boleh diwakili. Jadi begitu. Makanya kemudian haji ini dikecualikan dari urusan ibadah yang tidak boleh diwakilkan. Nah, paham ya? Nah, sekarang beralih lagi. Haji sudah, dzabhul adhi, menyembelih kurban, berkurban itu kan ibadah bukan? Ibadah. Berkurban itu ibadah. Mengapa kok boleh diwakilkan penyembeliannya? Kalau ibadah kan seharusnya disembelih sendiri. Tapi kok boleh diwakilkan ke orang lain? Alasannya apa? Nah, ya ini ilahnya. Jadi ilah. Jadi ilah al-hukmu yaduru ma'il latiha wujudan wa adaman. Jadi gitu, hukum itu berlaku bersama dengan ilat hukumnya. Nah, ilat hukumnya ini mengapa kok menyembelih korban boleh diwakilkan? Disebabkan karena kasus mustathnayat. Jadi gitu, itu ilatnya. Itu ilat. Yang lain lagi, tafriqatu zakati, membagikan zakat, menyerahkan zakat, boleh nggak diwakilkan? Boleh. Alasannya mustathnayat. Gampang kalau sekarang. Berarti sampai kirim beras zakat sampean dibawa ke masjid, diserahkan kepada amil, itu boleh, itu atas dasar kasus mustathnayat.
pengecualian dalam syariat. Nah, terus yang lain lagi apa? Shaumul kafarat. Nah, ini puasa kafarat. Puasa kafarat. Kafarat apa? Kafarat sumpah. Puasa kafarat sumpah itu kok boleh diwakilkan? Apa sebabnya? Mustasnayat juga. Jadi mustasnayat ini. Soalnya di depan tadi kan sudah diawali bahwa layak sulu bifi'lil ghairi wa yustasna min dzalika masailun. Jadi ada pengecualian terhadap beberapa masalah ini. Yang pertama al-hajju wa dabhul adhahi wa tafriqatus zakati wa shaumul kafarati wa raka'atit tawafil akhiri. Rakaat tawaf yang terakhir. Loh, kalau rakaat tawaf itu ada hubungannya dengan masalah haji atau umroh. Berarti ini juga harus ada pengecualian. Tidak semua pengecualian terus kemudian langsung dilaksanakan. Pengecualiannya adalah orang yang mewakili itu juga harus melaksanakan haji atau umroh. Jadi nggak boleh orang yang nggak umroh terus kemudian disuruh mewakili sholat rokaatit tawaf al-akhir, nggak boleh. Jadi orangnya itu juga harus ikut haji atau ikut umroh. Nah, terus idza shallaha tabi'an li tawafil haji ama ida wakkala fihi ma faqat fala tasihul wakalah qat'an. Jadi kalau misalkan kok apa tadi shaumul kafarat terus sama rakaatit tawafil akhir itu kok orangnya kok tidak ikut dalam haji atau dalam rangkaian ibadah umroh, maka dia menjadi wakil nggak sah. Terus kemudian apa lagi? Fala tasihul wakalah qat'an sarraha bihi rafi'i fi kitabil wasiyah wa al-haqqo bil ibadati as-syahadati wal aiman. Nah, ini sekarang kesaksian. Boleh enggak kesaksian itu diwakilkan kepada orang lain? Bersaksi atas suatu perkara itu boleh enggak diwakilkan kepada orang lain? Ibadah apa bukan bersaksi itu? Bersaksi itu ibadah. Mana yang menyatakan bahwa bersaksi itu ibadah? Wa ulhiqa bil ibadati. Maksudnya ulhiqa itu bagaimana sih? Disamakan. Maksudnya disamakan dengan dikiaskan itu bagaimana? Beda apa enggak? Sama. Sudah sama. Ulhiqa diilhakkan dengan dikiaskan, sama apa tidak? Sama apa tidak ini? Kalau diilhakkan, ya, kalau diilhakkan itu berarti harus merinci ke sampai yang dalam-dalam itu harus dirinci semua. Itu namanya ulhiqa. Tapi kalau kias itu memandang dari sisi hukumnya, hukum barang yang dikiaskan harus sama. Misalkan contohnya adalah sholat sunnah mutlak dengan sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah mutlak dengan sholat sunnah tahiyatul masjid sama apa tidak? Kita lihat dulu sholat sunnah tahiyatul masjid itu adalah dilaksanakan ketika seseorang masuk ke dalam masjid. Jadi artinya
Kalau misalkan tidak masuk ke masjid, maka orang tersebut tidak perlu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Artinya sholat tahiyatul masjid itu sebenarnya adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah yang ada hubungannya dengan sebab. Jadi ada kaitannya dengan sebab dia masuk masjid, maka dia berhak untuk sholat sunnah. Sholat sunnah namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah sekarang sholat sunnah mutlak punya sebab apa tidak? Dilihat dulu. Kalau sholat sunnah mutlaknya itu disebabkan karena sekarang masanya masa pandemi, banyak wabah, akhirnya kemudian terpaksa sholat sunnah hajat setelah sholat asar, hukumnya boleh, disebabkan karena adanya sebab. Disebabkan karena adanya sebab. Ya dikiaskan dengan sholat tahiyatul masjid tadi. Jadi sama-sama satu, sudah meniru rukun kias. Satu objek ibadah yang tidak dikiaskan itu sama-sama statusnya adalah sunnah. Yang kedua sebab daripada dilaksanakannya dua sholat tadi itu juga ada sama-sama ada sebabnya. Jadi akhirnya karena sama, objek yang dikiaskan itu sama, mahkumnya juga sama, maka hukumnya menjadi boleh. Ini namanya kias. Nah kalau ilhaq itu lebih dalam dari itu. Jadi ilhaq itu lebih dalam dari itu sih. Contohnya misalkan ini wa ulhiqa bil ibadati as-syahadatu wal aiman, bersaksi dan bersumpah. Wa minal aimani al ila wal li'an. Ila, apa sih ila? Apa itu ila? Hukum keluarga. Siapa yang hukum keluarga? Fir, kamu hukum keluarga kan Fir? Apa ilah itu Fir? Apa ilah itu ya? Apa? Pura-pura bingung kalau ditanya pura-pura bingung. Apa ilah itu? Ilah itu adalah bersumpah bahwasannya anak yang dihasilkan dari pernikahan itu bukan anaknya, tapi itu keturunan dari orang lain disebabkan karena berzina. Itu namanya ilah. Jadi menafikan anak tersebut itu namanya sumpah ilah. Ilah asalnya dari kata aula yuli ilaan. Jadi aula itu menjadi wali dari si anak, menjadi wali. Nah karena adanya sumpah ilah berarti si nasabnya anak tersebut kepada sahibul firas. Apa maksudnya sahibul firas? Ya suami dari perempuan yang dituduh itu, nasabnya menjadi dihilangkan. Jadi dia nggak dinasabkan ke si suaminya, ibunya, tapi dinasabkan ke siapa? Ya dinasabkan ke ibunya lagi. Itu namanya hilang. Kalau li'an, sumpah menuduh zina kepada si istri, dilakukannya di mana? Di masjid dengan mengundang jamaah. Terus kemudian tempatnya di mana? Tempat untuk melakukannya
di atas mimbar dalam masjid dihadiri oleh jamaah. Dilakukan sebanyak berapa kali? 4 kali. Jadi dilakukan sebanyak 4 kali bersumpah. Yang terakhir disertai bahwasanya kalau dia berbohong maka dia akan mendapatkan laknat. Tapi kalau suaminya yang berbohong maka suaminya itu yang akan mendapatkan laknat. Nah, sumpah ilak dan sumpah li'an itu tidak bisa diwakilkan. Jadi nggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya itu ya. Itu jadi ini bagian dari wa minal aiman wal ila wal li'an. Itu kalau secara umum maka nggak bisa untuk diwakilkan. Tetapi secara khusus bisa diwakilkan. Secara khususnya bagaimana? Misalkan si suami ada di Malaysia, si istri ada di Bawean. Wong lama nggak datang kok tiba-tiba si istri drambek. Ini jadi lama nggak pulang, sudah ada 1 tahun lebih kok nggak pulang. Tahu-tahu si istri drambek. Dramben, tahu dramben kan? Dramben tahu kan? Dramben. Nah, misalkan kok terjadi semacam itu, terus si suami kok nggak terima, maka hukumnya, maka dia bisa melakukan ilah atau melakukan sumpah li'an dengan jalan diwakilkan. Karena khusus ini sifatnya sifat khusus, disebabkan karena jauh. Nah, kenapa kok dibolehkan dalam kondisi semacam ini? Disebabkan karena akad wakalah itu ditetapkan atau disyariatkan adalah untuk keringanan. Jadi karena adanya hajat, makanya kemudian agak sedikit diringankan syarat-syaratnya. Jadi nggak harus orangnya datang sampai ke sini terus melakukan begini, nggak harus. Allah Al-Fatihah.